Sample dialog itu tampilannya dia muncul sama kayak pop-up gitu ketika kita melakukan sebuah aksi. Makanya di sini saya bikin button. Nah, kemudian untuk munculin pop-up-nya atau si simple dialognya itu kita akan buat di sini, dan pertama kita harus panggil dulu fungsi yang namanya show dialog, fungsi yang ada di Flutter. Dia punya dua name parameter, require, context, dan builder. Builder ini kita harus kirim konteksnya, konteks saat ini itu sedang ada di mana. Nah, baru di sini kita return view-nya itu yang mengarah ke tipe dialog. Sebetulnya untuk nge-view tentang widget bebas pun atau custom boleh-boleh aja kita return container size, bukan masalah. Cuman lebih diperuntukkan untuk widget yang tipenya ada dialog. Simple dialog seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa properti yang bisa kita gunakan. Ini bisa save dulu, kita lihat tampilan kosongnya. Pada saat kita klik button show di sini, nah dia muncul blank gini ya, blank tapi agak gelap. Itu sebetulnya udah muncul si dialognya. Hanya saja dia tidak mempunyai view-nya. Makanya kita di simple dialog ini tambahin children kosong dulu boleh, dan kalau kita klik lagi di sini dia bakal muncul box kosong. Dia udah punya body tapi kosong gitu, dan dia udah punya default padding di sini, makanya ada warna putih. Kalau nggak ada default padding nggak bakal muncul. Kita akan masukin lagi di sini untuk title, kita bisa pakai teks, kita kasih nama simple dialog, save. Kita close dulu, klik lagi muncul simple. Itu untuk title-nya. Kalau teman-teman pengen styling tentang title simple dialog, tinggal di styling aja. Di sini ada title text style-nya. Children itu di bagian bodinya, dia juga udah punya default custom untuk stylenya juga. Teman-teman bisa di custom, nggak masalah sih, tinggal dibikinin aja. Misalkan kita kasih penjelasan di sini, ini children dialog gitu, satu dulu, kita close, buka lagi. Nah, udah muncul ini children dialog. Kita bisa atur di sini padding untuk yang bagian body atau children padding. Di sini ada content padding, add from, kita pilihnya left-nya 16, top-nya 0 dulu, right-nya 16, bottom-nya 16, save, close dulu, buka lagi. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman pengen ratakan dengan title, tinggal edit lagi di bagian paddingnya, atau yang title pengen diratakan dengan body juga boleh. Di sini ada padding untuk yang title-nya. Title padding, add from lagi, untuk left-nya 16, untuk top-nya 16, untuk right-nya 16, untuk bottom-nya kita coba 8 dulu, save, close, biar ke update, buka lagi, muncul. Misalkan kalau teman-teman pengen ada aksi di sini, teman-teman bisa bikin lagi, misalkan kayak outline button atau repeated button gitu, atau text button, gak masalah. Contoh di sini kita tulisin action. Kalau dari layout default dari children simple dialog, dia itu list view. Jadi setiap child yang kita masukkan ke children simple dialog itu bakal selalu di-expand. Contohnya di sini, buttonnya itu dia di-expand lebarnya. Karena childrennya ini dia ngacu ke list view, bukan ke kolom. Gitu, makanya di sini di-expand. Untuk aksi selanjutnya, teman-teman bisa dicek aja langsung. Tambahin, bisa dicoba pakai view image, apapun, input gak masalah. Ada button lagi, submit, yes, atau cancel, gak masalah juga, bebas. Tergantung kebutuhan. Misalkan ada jarak, tinggal tambahin size box. Untuk styling warna tinggal kasih text style color dan tema dan sebagainya juga boleh. Gitu. Nah, untuk aksi nge-close-nya sendiri di sini, kalau kita klik di luar bagian simple dialog gitu yang di sini tuh keseluruhannya sebetulnya bagian show dialog dari seluruh screen, kan yang warna abu itu. Dia posisinya di stuck di atas screen. Namun untuk yang warna putih itu dia adalah simple dialognya. Jadi kalau kita klik di luarnya, itu bakal nge-close si simple dialognya.
Nah, kita bisa batasi untuk wilayah di luar itu. Kalau kita klik, dia nggak nge-close gitu. Tapi kalau kita klik di action itu baru nge-close. Kita bisa atur dulu di bagian show dialog selain builder. Di sini ada barrier dismissible, kita jadikan false. Dan untuk action on press-nya kita buat fungsi untuk nge-close-nya. Untuk nge-close-nya sama dengan nutup halaman, yaitu pakai navigator.pop context. Jadi sebetulnya bukan khusus untuk menutup halaman sih. Navigator pop konteks itu untuk menutup konteks saat ini. Konteks saat ini adalah dialog, berarti nutup dialog. Konteks saat ini adalah halaman home, berarti untuk menutup halaman home. Seperti itu fungsi dari navigator pop. Kalau kita klik lagi di sini show, kita klik di sini di luar. Nah, ini simple dialognya nggak nge-close. Tapi kalau kita klik di button action, baru nge-close. Nah, dari nge-close ini, teman-teman mau kirim data juga boleh. Di sini ada result yang teman-teman bisa kirim. Kalau resultnya gimana, maka harus gimana. Kalau ini gimana, maka harus gimana gitu. Contoh kasusnya nanti ketika muncul dialog dan ada button yes dan no. Kalau user klik yes, maka apa yang dilakukan? Kalau user klik no, maka menunjukkan setelah dialognya nge-close atau setelah tidak muncul lagi dialog. Selama dialognya muncul, kita klik yes dan no, belum terjadi perubahan itu karena kita fokuskan ketika nge-close dialog baru dieksekusi perintah yang selanjutnya. Jadi seperti di delay lah. Nanti fungsi dari result di sini. Misalkan yes, kita kirim data yes, kita kirim data boolean atau apa. Di sini tipenya dynamic. Bisa dilihat di bagian properti di sini objek dan t result. Dia tipenya adalah list. T argumen. Oke, mungkin secara singkat cara penggunaan simbol dialog itu seperti ini dan dia dihubungkan dengan fungsi sound dialog. Sampai jumpa di video selanjutnya.